mempersiapkan diri di dalam doa, persiapan ibadah. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Ya, yang tadi ikut di dalam bir merasakan hadirat Tuhan. Amin. Sampai saat ini juga saya masih merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus tetap meminta bahwa untuk supaya hadirat Tuhan itu ada pada setiap kita. Boleh materinya ditayangkan? Masih dalam serial The Year to Arise and Shine, bagian yang ketiga, dan Bapak Gembala kita memberikan judul The Power of Vision. Yuk sama-sama katakan The Power of Vision. Nah, kenapa sih visi itu begitu penting? Baik di dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga, di dalam bisnis usaha pekerjaan kita, apalagi di dalam satu organisasi. Bahkan di dalam pelayanan, di dalam gereja kita, visi itu begitu penting. Gereja kita punya visi, nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, kenapa visi itu begitu penting? Karena visi ini merupakan suatu tujuan buat setiap kita untuk bisa kita raih, untuk bisa kita capai. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki visi? Yuk kita buka firman Tuhannya di dalam Amsal yang ke-29 ayat yang ke-18. Semua ya buka Alkitabnya. Karena ini satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Amsal 29 ayat yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Baru 2 orang ya yang ketemu. Sudah semuanya? Amin. Belum? Amsal 29 ayat yang ke-18. Kita akan sama-sama membacanya pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Bila galau menjadi diamlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, ini yang terjadi kalau seseorang tidak memiliki visi, maka orang tersebut akan menjadi liar. Karena nggak ada tuntunan, nggak ada arahan, nggak ada tujuan yang harus kita capai. Jadi kemana aja dia mau belok kiri, mau belok kanan, mau mundur, mau maju, terserah dia. Tetapi ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di sini ya, where there is no vision, the people perish. Artinya kalau nggak ada visi ya, bukan cuma liar orang ini. Dikatakan di sini the people perish. Artinya orang akan binasa atau tidak mencapai destiny yang Tuhan mau. Nah, apa sih artinya visi itu? Di sini dikatakan bahwa visi adalah gambaran umum yang Tuhan perintahkan kepada seseorang atau organisasi untuk dilakukan. Kalau ada visi nggak dilakukan, buat apa? Jadi visi itu untuk dilakukan dalam menggenapi purpose yang Tuhan kehendaki. Jadi visi itu memang gambaran umum yang Tuhan perintahkan kepada seseorang atau organisasi untuk dilakukan atau dikerjakan. Yang setuju katakan amin. Mau melakukan visi yang Tuhan taruh. Amin. Miles Monroe mengatakan the greatest gift that God ever gave man was not the gift of sight, but the gift of vision. Jadi pemberian Tuhan yang terbesar itu bukan penglihatan. Pemberian Tuhan yang terbesar itu adalah visi. Ya. Nah, sekarang apa bedanya penglihatan dengan visi? Kalau penglihatan itu keluar dari apa yang kita lihat ya, dengan mata kita. Tetapi kalau visi itu keluar dari hati yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita, sesuatu untuk kita kerjakan atau kita lakukan ya. Nah, tadi dikatakan bahwa gereja kita ini punya visi ya. GBI WTC ya. Semua
ya. Amin. Punya visi. Yang pertama di sini ada yang belum tahu visi gereja kita? Boleh angkat tangan? Sudah tahu semuanya? Visi ini pasti terus ditaruh walaupun nanti kita akan merenovasi panggung belakang sini, tetap visi ini pasti akan ada ya. Karena visi ini harus terus kita baca, kita renungkan dan harus yang penting kita lakukan. Visi gereja kita yaitu sama-sama membangun jemaat yang kudus, dewasa, mengalami terobosan sehingga dapat mengubah komunitas dan memberi dampak bagi bangsa. Inilah visi gereja. Jadi kenapa gereja perlu visi? Supaya ada tujuan. Contohnya ya. Contohnya kalau misalnya visi ini kita gambarkan adalah sebuah bis ya. Sebuah bis yang tujuannya kita akan berangkat ke Surabaya. Sekali lagi visi ini kita gambarkan sebuah bis yang tujuannya kita mau berangkat ke Surabaya. Ya. Jadi orang yang naik di dalam bis ini semuanya sepakat mau berangkat ke Surabaya. Gak ada yang di dalam bis ini tujuannya mau ke Merak. Jadi kita sepakat kalau kita ada di wadah ini, kita harus melakukan visi yang Tuhan taruh di dalam gereja kita. Membangun jemaat yang kudus. Siapa yang harus membangun jemaat yang kudus? Apakah pemimpin di sini yang membangun jemaatnya supaya kudus? Pemimpin di tempat ini menumpangkan tangan, kuduslah kamu gitu. Maka kamu menjadi kudus. Yang harus membangun jemaat kudus yaitu diri kita. Pemimpin cuma memfasilitasi atau wadah di tempat ini cuma memfasilitasi bagaimana supaya jemaat menjadi kudus. Dia cuma bisa memuridkan, mengajar dengan kebenaran firman Tuhan bagaimana supaya jemaat menjadi kudus. Tetapi yang harus melakukan adalah Bapak Ibu saudara. Ini. Sekali lagi makanya banyak jemaat yang pindah dari gereja ini ke gereja lain, dari gereja lain pindah ke gereja sini. Mungkin dia sedang mencari visi yang tepat, yang tujuannya sesuai dengan yang dia inginkan. Ya betul dong, kalau tujuan dari visi ini mau ke Surabaya, kalau Bapak Ibu Saudara mau ke Merak ya harus turun. Karena nggak cocok gitu dengan tujuan daripada visi gereja. Bapak Ibu Saudara harus pindah ke bis lain yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu tujuannya misalnya ke Merak. Dan bis ini yang tujuannya Surabaya, mau penumpangnya banyak, mau penumpangnya sedikit, tetap akan berjalan ke Surabaya. Gak mungkin karena penumpangnya sedikit terus dia belok pergi ke Merak. Itu bukan visi. Visi itu harus tetap pada tujuan. Dan itu yang harus menjadi target buat setiap kita yang ada di dalam bis kita. Amin. Nggak boleh istilahnya ya karena cuma penumpangnya 2 orang terus jadi nggak jalan. Tetap walaupun penumpangnya sedikit kita tetap. Amin. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya di sini, visi gereja ini to become people that are holy, mature and encounter breakthrough to transform the communities, influence the city and give impact to nations. Ya, jadi kalau sudah Tuhan taruh kepada Bapak Ibu Saudara, karena ada, tadi kita sepakat ya, kalau kita ada di bis yang sama, artinya kita harus tujuannya sama. Kalau Tuhan sudah taruh di wadah ini, di gereja ini, artinya memang Bapak Ibu Saudara harus melakukan apa yang menjadi
visi daripada gereja ini. Ya. Amin. Jangan istilahnya nggak mau atau istilahnya mau rubah tujuan daripada visi gereja ini, nggak boleh ya. Jadi kalau kita memang sudah ada di sini ya kita harus kerjakan apa yang menjadi visi gereja, karena saya percaya Tuhan taruhkan visi ini kepada gereja ini ya hasil daripada doa dari pemimpin kita yang meminta Tuhan visi apa yang harus Tuhan taruhkan untuk wadah dan Tuhan berikan visi ini. Swindo mengatakan ketika kamu punya visi itu akan berpengaruh dengan sikapmu, otomatis, secara otomatis. Kalau kita melakukan visi gereja ini, misalnya hidup kita menjadi kudus yang dulunya nggak benar, pasti otomatis akan berubah sikap kita. Dulu kita seperti apa? Sekarang karena kita melakukan visi, maka akan berubah sikap kita. Dan di sini dikatakan sikapmu itu akan lebih berpengharapan daripada berputus asa. Karena kita melakukan visi ini sudah kudus, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, kita menjadi dewasa, otomatis cara berpikir kita, cara sikap kita akan berubah dan berpengaruh, sehingga kita tidak akan pernah lagi pesimis, tetapi hidup kita penuh dengan harapan, kita penuh dengan sesuatu yang optimis. Walaupun masalah tetap ada, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Masalah itu nggak usah diundang, ini tetap ada terus. Selama kita hidup, masalah itu pasti ada. Cuman bagaimana kita merespon, menanggapi masalah itu. Kalau kita sudah dewasa melakukan visi yang Tuhan perintahkan untuk ada di wadah ini, kita akan bisa menghadapi apapun masalah. Amin. Nah, kita akan bahas ya. Jemaat yang kudus, jemaat harus kudus supaya bisa berjalan dengan Tuhan dan menikmati surga di bumi. Siapa yang mau menikmati surga di bumi? Boleh angkat tangan. Yang gak angkat tangan mau menikmati surga di bumi? Kalau mau menikmati surga di bumi, syaratnya satu, kita harus hidup kudus. Lakukan visi yang Tuhan taruh di atas ini. Kita harus hidup benar. Ya, baru kita bisa menikmati surga di bumi. Ya. Kalau masih banyak piring terbang, panci terbang, kursi terbang di rumah, itu belum menikmati surga di bumi. Ya. Itu belum menikmati surga di dalam keluarga. Dan memang rahasia kebenaran firman Tuhan itu memang cuma itu aja gitu, sebetulnya. Cuma kitanya aja yang tidak mau melakukan. Tuhan sudah memberitahukan dari zaman dulu, para pengkhotbah dulu gitu. Ini loh rahasianya, kalau kalian mau hidup menikmati surga di bumi, ini rahasianya. Sebetulnya nggak ada yang berubah, cuman kitanya aja yang tidak mau melakukan, sehingga tidak ada anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita tidak bisa menikmati surga di bumi. Ya. Jadi sekali lagi ya, ini rahasia. Kalau kita mau, tadi udah angkat tangan semua, kalau kita mau menikmati surga di bumi, kita harus melakukan bagian kita untuk hidup kudus. Ya. Yang kedua, jemaat harus dewasa supaya menang dalam pencobaan dan ujian saat melewati padang. Sekali lagi, ujian, pencobaan, masalah itu selalu ada. Gak usah kita undang, dia akan hadir. Tetapi kalau kita sudah dewasa, ya, kita bisa menghadapi masalah tersebut. Gimana Pak caranya supaya dewasa? Ya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan.
di sini sudah difasilitasi ya untuk semua jemaat mendownload yang namanya SMA. Sehingga setiap hari ada tuntunan. Setiap hari ada bacaan yang harus kita baca dari mulai ke perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur dan Amsal. Kalau kita baca terus, maka sampai akhir tahun itu kita selesai membacanya seluruh kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Kalau orang sepupu kita katakan kita sudah hatam. Setiap tahun kita hatam baca Alkitab. Amin. Nah ini kalau kita mau melakukan ini, kita setiap ada masalah kita diingatkan ada firman Tuhan. Setiap ada masalah kita diingatkan firman Tuhan yang bisa menguatkan setiap kita. Saya kasih ilustrasi sedikit ya. Kalau ini seandainya masalah, saya panggil anak sekolah minggu. Coba angkat ini, berat gak ya? Anak sekolah minggu saya panggil sini. Berat ya? Karena dia masih kecil, masih anak. Kalau Kak Febri suruh angkat ini, berat gak? Setengah berat, setengah berat. Karena masih youth. Kalau saya DM, bukan dewasa muda, dewasa menua. Kalau saya angkat ini nggak begitu berat gitu, biasa-biasa aja ya. Karena saya sudah besar, badannya sudah besar. Jadi kalau mau menghadapi masalah, ya kitanya yang harus bertumbuh menjadi dewasa. Baru kita bisa menghadapi masalah tersebut. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi persyaratannya sebetulnya itu aja. Masalah ada, ya, selalu ada, karena kita masih hidup. Masalah ada, cuman bagaimana supaya kita bisa menangani masalah itu? Ya kita harus bertumbuh, kita harus menjadi dewasa. Dengan cara kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, perjalanan orang percaya ini seperti perjalanan bangsa Israel. Dari Mesir dia masuk padang gurun, lalu dibawa oleh Tuhan masuk di tanah perjanjian. Bangsa Israel ada di Mesir selama 430 tahun. Lalu Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tetapi masuk ke padang. Kenapa sih harus masuk padang gurun? Kenapa sih harus masuk dalam satu masalah? Padang gurun itu bisa berbicara tentang masalah atau pergumulan kita. Kenapa sih Tuhan izinkan masuk supaya setiap kita lebih mengenal lagi apa kehendak Tuhan. Supaya setiap kita lebih mengenal lagi apa yang Tuhan inginkan pada setiap kita. Berapa lama bangsa Israel masuk padang gurun? 40 tahun. 40 tahun. Lama atau lama? Lama ya. Kenapa kok bisa lama? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah bangsa yang tegak tengkuk. Dia ini tukang menggerutu. Dia ini bebal. Makanya kalau masuk padang gurun jangan tegak tengkuk. Enggak ada amin, cuma masuknya. Apa karena kemarin amin kalah ya? Bangsa Israel 40 tahun ada di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus juga dibawa oleh iblis untuk dicobai di padang gurun berapa lama? Tuhan Yesus masuk dalam padang gurun dibawa iblis untuk dicobai berapa lama? 40 hari. 40 hari. Ragu-ragu amat menjawabnya. 40 hari ya. Nah sekarang jemaat PTC Cilegon masuk padang gurun berapa lama? Tergantung.
Tergantung, kalau kita bebal tegar teguk ya lama. Tetapi kalau kita mau ya mengikuti apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan cepat-cepat membawa kita ke tanah perjanjian. Amin. Tergantung, jadi semuanya tergantung. Saudara mau mengerjakan visi ini, ya itu tergantung saudara. Saudara mau masuk di padang gurun lama, ya tergantung. Kalau kita taat, kita mau merendahkan diri, mau melakukan apa yang Tuhan mau, ya cepat kita akan keluar dari padang gurun, masuk di dalam tanah perjanjian. Yang ketiga di sini, jemaat harus alami terobosan dalam pribadi, terobosan dalam keuangan, terobosan dalam keluarga. Supaya apa? Supaya bisa jadi teladan dan menjadi terang dan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bagaimana caranya mengalami terobosan dalam pribadi? Di sini sudah difasilitasi lagi. Masuk TC01. Kita akan mengalami terobosan secara pribadi. Kita akan mengenal Tuhan secara pribadi dengan kita belajar masuk di dalam TC01. Daftar sama KM. Ini sebentar lagi, satu kali lagi pertemuannya Kak. Selesai. Besok pasti ada lagi. Amin. Mau apa enggak? Atau mau tetap di padang gurun? Tidak mengalami terobosan. Kalau mau masuk, karena gereja ini sudah benar-benar memfasilitasi. Amin. Para pemimpin kita sudah memikirkan bagaimana ya supaya jemaatnya itu bisa mengalami terobosan. Kalau mau mengalami terobosan dalam keuangan, masuk di dalam TC02. Di situ akan diajarkan bagaimana cara mengelola yang benar tentang keuangan. Kalau mau mengalami terobosan dalam keluarga, masuk dalam TC07. Dan ada syaratnya TC07, hanya untuk yang sudah berkeluarga. Yang jomblo minggir dulu, jangan ikut gitu ya. Jadi TC07 ini benar-benar bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam keluarga. Ya, sehingga kita bisa menikmati surga di dalam keluarga. Amin. Ini visi yang harus kita kerjakan. Nah, visi itu pasti Tuhan taruhkan ya, baik ada yang untuk pribadi, ya, ada yang untuk korporat. Tapi di sini dikatakan visi pribadi ada di dalam visi korporat. Semakin kita giat melakukan visi Tuhan secara korporat, maka visi pribadi kita secara otomatis akan tergerak. Amin. Kita lakukan aja visi yang umum semuanya yang harus kita kerjakan bersama-sama. Karena visi yang dari Tuhan itu, saya mau katakan bahwa visi ini pasti melampaui dari apa yang kita melampaui dari kemampuan setiap kita, melampaui dari kapasitas yang kita punya. Itu visi Tuhan. Kalau kita bisa mengerjakan dengan mudah, itu bukan visi dari Tuhan, itu visi sendiri. Targetnya juga target yang standar aja gitu. Makanya kalau visi yang dari Tuhan itu pasti visinya yang sangat besar. Boleh ada video yang sudah disiapkan, kita akan melihat ya, ini yang visi yang Tuhan taruhkan kepada Bapak Gembala dan dikerjakan ya. Kita akan melihat ada yang belum pernah ke HOB. Boleh angkat tangan yang belum pernah ke HOB. Masih banyak ya. Nanti Pak Mimi ngajak kali ya, sambil doa keliling kita akan sewa mobil ya. Tadi waktunya ditentukan biar kita sama melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan taruhkan di HOB ya, visi yang sangat besar. Dan ini benar-benar di luar kapasitas yang dimiliki oleh, dan ini bisa dikerjakan oleh sama-sama. Silakan Bang Loan ditayangkan ini.
Bermula dari sebuah visi yang Tuhan berikan melalui senior pastor di Bethlehem pada tahun 2015, House of Bread Integrated Farming lahir untuk menjadi sarana gereja WTC untuk memberi makan orang miskin dan memberi makan kota dengan makanan sehat. HOB mulai melakukan pemagaran tanah 12 hektar di Sukamulia yang kini disebut Eden Park 2. HOB memulai dengan menanam bayam dan kangkung secara organik. Tanpa disangka, hasil bayam dan kangkung HOB mendapatkan animo yang sangat besar. Karena permintaan yang meningkat dari jemaat, maka HOB Integrated Farming pun mulai mengembangkan pertanian hidroponik melalui pembangunan 6 greenhouse dengan masing-masing greenhouse berkapasitas 6.000 lubang tanam. Lalu, pandemi datang. Banyak orang menyadari pentingnya hidup sehat di masa-masa COVID-19 merebak, sehingga permintaan pasar akan sayur organik dan hidroponik pun meningkat. Maka, HOB memperbesar kapasitas dengan membangun 3 greenhouse raksasa secara bertahap yang berkapasitas masing-masing 30.000 lubang tanam. Hingga kini, total HOB memiliki 120.000 lubang tanam. Greenhouse HOB menggunakan sistem automatisasi, sehingga pertumbuhan sayur bisa lebih maksimal dan dapat dikelola secara mandiri, dan membuat para pekerja bisa lebih efektif untuk menanam dan mendistribusikan sayur ke packaging. Saat ini, sudah ada 18 jenis sayur hidroponik yang diproduksi oleh HOB Integrated Farming, yang diterapkan sesuai sistem budidaya dan standar yang baik. Setiap sayuran hidroponik yang dihasilkan oleh HOB Integrated Farming memiliki sertifikat bebas pestisida. Tak hanya serat, HOB juga rindu menyediakan sumber protein bagi kota. Maka dimulailah budidaya ikan nila. Seluruh proses sampai dengan pengolahan makanan ikan dilakukan dengan sistem yang teratur, teliti, bersih, dan tepat. Pakan yang digunakan adalah pakan organik, tanpa metil testosteron yang berbahaya bagi kesehatan. Menjadikan ikan nila HOB adalah sumber protein yang aman dan unggul. Bahkan, dapat dikonsumsi oleh ibu hamil, anak-anak, maupun orang tua. Proses pembudidayaan ikan nila dibagi menjadi 4P, yaitu pemijahan, pendidiran, pembesaran, dan panen. Pemijahan adalah proses mengawinkan induk ikan betina dan jantan. Pendidiran adalah pemeliharaan benih ikan sampai ukuran kurang lebih 5-7 cm untuk selanjutnya dipindahkan ke kolam pembesaran. Di kolam pembesaran, ikan nila dibesarkan secara organik sampai siap dipanen. Proses budidaya ikan nila dimulai dengan 20 kolam, hingga kini HOB Integrated Farming telah mempunyai 271 kolam yang dapat menghasilkan 15 ton ikan nila setiap bulan. Ikan nila produksi HOB memiliki beberapa variasi, yaitu ikan nila original, ikan nila bumbu kuning dengan berbagai varian bobot, ikan nila filet, dan ikan nila presto. HOB Integrated Farming juga menanam buah-buahan di tanah seluas 2 hektar. Buah-buahan yang dihasilkan oleh HOB antara lain adalah buah jambu kristal, nangka kuning dan orange, alpukat mentega, pisang cavendish, durian musangking, serta durian bawor. Sebentar lagi, HOB juga akan memproduksi anggur yang saat ini sedang dalam tahap riset. HOB berkomitmen untuk membangun integrated farming sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang percuma. Untuk itulah HOB menternakkan sapi dan domba agar menjadi sumber pupuk kompos yang diperlukan untuk pertanian sayur organik dan pohon buah organik. Kini, HOB telah memiliki pabrik yang dibangun dengan sistem GMP atau Good Manufacturing Practices. Pabrik HOB kini memproduksi bandeng presto, banana bread, banana muffin, sambal dengan beberapa varian. Ada sambal tomat, sambal terasi, sambal bawang, dan sambal andaliman yang menjadi best seller di kalangan konsumen. Pabrik HOB diperlengkapi dengan blast freezer, cold storage, dan cool room. Blast freezer berentang suhu hingga minus 43 derajat Celcius. Untuk mempercepat proses pembekuan ikan, sekaligus membunuh kuman agar ikan selalu fresh dan segar. Ikan yang sudah dibekukan akan dipindahkan ke cold storage. Cool room berfungsi untuk menjaga kesegaran sayur sejak panen
pengemasan, hingga sampai ke tangan konsumen. Di HOB Mart, jemaat dan konsumen lainnya, mereka bisa membeli dan menikmati semua produksi yang dihasilkan oleh HOB. House of Bread Integrated Farming senantiasa berkomitmen untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat sekitar, kota, dan bangsa. Impian kami kiranya tercipta masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera secara holistik, jasmani, dan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan lebih lagi dari buat Allah kita. Amin. Ini kalau visi yang Tuhan berikan pasti besar. Amin. Dan kita harus bangga ada di dalam bagian WTC. Ya. Kita sama-sama bisa melihat bahwa karya Tuhan begitu luar biasa. Dan ini visi korporat ini memang harus dikerjakan bersama-sama. Nggak bisa dikerjakan oleh seorang-seorang karena ini visinya sangat besar. Ya. Ini baru House of Bread. Ada lagi RIS, Rumah Indonesia Sehat. Visi Tuhan taruhkan kembali kepada gembala kita untuk membuat rumah sakit yang istilahnya bisa memberkati orang-orang. Ya. Dan di dalam itu belum disebut, ya di situ udah ada lagi pabrik minuman. Di HOB itu udah dibangun pabrik minuman. Cuman mungkin karena ini videonya udah lebih dulu dikerjakan, nanti ini belum keluar. Tapi ini bulan Maret besok ini mau diresmikan, mau kita syukuran pabrik minuman dalam HOB. Siapa yang luar biasa? Allah kita. Amin. Dia yang dahsyat. Ini sekali lagi pekerjaan ini, misi dari Tuhan ini benar-benar jauh di atas kapasitas daripada kita. Makanya ini visi dari Tuhan. Dan Tuhan juga udah menaruhkan lagi visi kepada Bapak Gembala kita untuk membuat bank. Membuat bank. Nanti WTC punya bank WTC. Bisa terjadi nggak? Kalau RIS bisa terjadi, HOB bisa terjadi, ya pasti bank juga bisa terjadi. Karena ini visinya datangnya dari Tuhan. Tuhan sendiri akan turut bekerja di dalamnya. Cuman walaupun visi itu dari Tuhan, kendala pasti ada. Ya. Bapak Gembala sering mengatakan, kita mengerjakan visinya Tuhan itu sampai berdarah-darah. Bukan berpikir, wah ini karena datangnya dari Tuhan terus kita bisa mengerjakannya dengan lancar semua. Nah, kalau visi dari Tuhan tetap halangan karena si jahat itu tetap pengen supaya proyek Tuhan itu gagal. Sehingga kita tidak bisa menggenapi visi yang Tuhan taruhkan untuk bisa menjadi berkat buat kota-kota dan sekitarnya. Amin. Jadi jangan berpikir kalau visi dari Tuhan itu wah mudah saja dikerjakan. Tidak. Tetap ada halangannya, tetap ada rintangannya. Nah, orang yang mendapatkan visi artinya orang tersebut bisa melihat hasil akhir dari sebuah tujuan besar di depan. Pak William mendapatkan visi, dia begitu yakin bahwa visi ini bisa tergenapi. Karena apa? Karena Pak William sudah melihat hasil akhirnya dari sebuah tujuan yang besar yang ada di depan. Walaupun dikerjakan yang tadi saya katakan berdarah-darah, termehek-mehek, tetapi Pak William dengan yakin bahwa visi ini pasti bisa tergenapi. Kita sudah melihat begitu luar biasanya HOB. Makanya nanti kalau ada jemaat yang belum pergi ke HOB, ya, nanti kalau ada doa keliling bersama Pak Miming, ya, yuk sama-sama ikut. Kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana ajaibnya Tuhan bekerja buat WTC. Dan kita sekali lagi kita harus bangga. Bapak Ibu Saudara bangga? Ada di wadah ini? Melihat karya Tuhan yang begitu besar. Amin. Bangga karena kita juga terlibat loh. Kita juga
boleh merasakan atau memiliki apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, sehingga kita bisa menikmati. Kita datang ke HOB, kita menikmati, kita melihat, wow, luar biasa. Ini pabrik minum sudah mau jadi ya. Dan kalau IMB juga selesai, di HOB itu akan ada rumah Tuhan. Amin. Amin. Tinggal IMB-nya saja keluar, pasti dikerjakan. Amin. Jadi luar biasa. Amin. Contoh, seorang arsitek bisa melihat hasil akhir dari bangunannya dari mana? Karena dia sudah membuat paketnya dulu, dia sudah membuat miniaturnya, sehingga dia melihat, oh ini nantinya akan seperti ini, hasil akhirnya akan seperti ini. Begitu juga dengan visi yang Tuhan taruh. Pasti setiap kita yang mendapatkan visi itu pasti akan diberitahu oleh Tuhan hasil akhirnya ya. Fido mengatakan, ketika saya memikirkan tentang visi, saya memiliki kemampuan untuk berpikir jauh di atas, melampaui mayoritas pada umumnya. Banyak orang yang mentertawakan Pak Wiryo pada saat Pak Wiryo mengatakan Tuhan menyuruh seperti ini. Mana mungkin, impossible, duitnya dari mana? Memang duitnya gak sedikit gitu ya. Ratusan miliar loh. Bikin ini, bikin RIS, bikin HOB itu ratusan miliar. Bukannya artinya WTC sudah banyak duit, tidak. Tapi segala sesuatunya kalau Tuhan yang menyuruh, memberikan visi, pasti Tuhan sendiri juga yang menyediakan dalam kebutuhan. Dan orang yang menerima visi itu pasti berpikirnya jauh di atas rata-rata, jauh dari kemampuan pada umumnya. Makanya kalau kita tidak punya visi, ya kita ikutin aja visinya Tuhan memimpin kita. Itu yang paling mudah, betul nggak? Visi dari Gembala suruh hidup kudus dewasa, ayo kita kerjakan. Karena kalau kita melakukannya, maka pasti Tuhan akan terus membawa kita semakin hari semakin baik. Di sini di Yesaya 46 ayat 10 yang dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kalau visi dari Tuhan, Tuhan tahu dari sebelumnya, bahkan Tuhan juga tahu yang akan datangnya. Tuhan akan melakukan, akan melaksanakan kehendaknya. Walaupun ya kita menolak, pasti Tuhan akan pilih lagi orang lain yang mau melakukan visi itu. Silakan aja, seperti tadi kita bis, kalaupun sedikit penumpangnya tetap akan berjalan kepada tujuan. Kita menolak visi Tuhan, ya Tuhan akan pilih orang lain untuk mengerjakannya. Yang rugi siapa? Ya kita. Ya mungkin nolak juga ada alasannya ya. Karena kita mungkin nggak percaya diri, kan? Kita takut untuk mengerjakannya ya. Dan di sini kita akan belajar ada 3 halangan ya, utama untuk mencapai visi. Sekali lagi, walaupun visi dari Tuhan itu bukan berarti kita dengan lancar aja kita mengerjakan, tetapi tetap ada halangan. Halangan yang pertama ya, yaitu kita tidak mengerti nature dari visi. Apa sih nature dari visi itu? Jadi naturalnya dari visi itu harus sangat jelas. Visi itu harus sangat jelas. Bapak Ibu kalau membaca visi gereja WTC ini, membangun jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan, jelas nggak? Mudah dibaca nggak? Mudah dimengerti nggak? Mudah. Jadi untuk supaya kita tidak memiliki halangan, visi itu harus natural, visi itu harus jelas, visi itu harus mudah dimengerti dan bisa dibaca dengan
mudah, bukan dengan bahasa atau kalimat-kalimat yang susah, yang tidak bisa dimengerti. Jadi visi itu harus jelas. Dan John Maxwell mengatakan kebanyakan orang gagal melihat keseluruhan visinya Tuhan itu karena mereka tidak memiliki strategi untuk memenuhi visinya. Jadi untuk mengerjakan visinya Tuhan, kita harus tetap punya strategi. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengerjakan. Karena kita tahu kita ini terbatas. Kita ini tidak mampu. Sekelas gembala kita juga selalu meminta supaya Tuhan ikut kita di dalam. Karena merasa gembala kita juga terbatas dan tidak mampu melihat visi yang Tuhan berikan. Visi ini baru selesai, bahkan belum selesai Tuhan suruh lagi yang ini. Ini belum selesai Tuhan suruh. Ya kalau secara manusia ini aja duitnya masih kurang. Suruh lagi. Sekarang suruh bikin lagi bang. Duitnya kan nggak sedikit juga. Berapa ratus miliar lagi yang harus disiapkan. Tetapi karena taat mau melakukan, ya, punya keyakinan pasti bisa terjadi. Amin. Natural apa yang kedua? Visi Anda berbeda dengan visi orang lain. Visi gereja satu berbeda dengan visi gereja lain, sehingga kita tidak usah iri dan tidak perlu berkompetisi. Banyak pilihan tadi. Ada yang tujuannya ke Surabaya, ada tujuan ke Merak, ada yang tujuannya kemana lagi, saya nggak tahu. Jadi visi yang Tuhan taruh kepada setiap wadahnya atau gerejanya itu berbeda-beda. Jadi kita nggak perlu lagi iri hati, ya, nggak perlu kepo dengan visi yang Tuhan taruh kepada gereja yang lain. Dan kita juga tidak perlu berkompetisi. Kita lakukan aja bagian kita untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruh di wadah ini. Amin. Nggak perlu kepo, nggak perlu ingin kasak kusuk, ya, merebut visi yang dari orang yang Tuhan berikan kepada orang lain. Nggak perlu juga berkompetisi. Ya. Mundur mengatakan matamu, ya, adalah musuh dari visi. Kenapa? Kok mata bisa menjadi musuh daripada visi? Karena seringkali kita melihat kenyataan. Kenyataannya seperti begini. Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapaknya itu punya mimpi yang dari Tuhan itu jangan dipatahkan, ya. Kasihan ya para istri, ya. Kalau suami sudah dipatahkan, mungkin kalau sama orang lain dipatahkan ya masa bodoh. Tetapi kalau istri sendiri yang sudah mematahkan, aduh, itu benar-benar membuat suami itu langsung jatuh, gitu kan. Mana mungkin nggak ada tampang, nggak ada jahitan, mau jadi pemimpin. Mana mungkin kapasitas segitu aja bisa mengerjakan ini itu. Kalau istri udah mengatakan begitu, para suami itu pasti akan. Jangan melihat dengan mata, karena Tuhan bisa mengangkat setiap kita yang melakukan perkara-perkara yang besar, yang tidak yang tidak di luar kemampuan setiap kita. Karena penglihatan itu terbatas, tetapi visi hanya dapat dibatasi oleh imajinasi. Penglihatan kita terbatas, ya. Jangan melihat kondisi kenyataannya saat ini. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menaruhkannya, pasti kita bisa mengerjakannya. Natural apa yang ketiga? Ukuran kesuksesan kita adalah apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, bukan Tuhan yang bukan tugas yang dikerjakan oleh orang lain. Kali lagi visi itu harus kita yang mengerjakan. Kalau kita melakukan mengerjakannya, itu artinya kita sudah sukses di dalam mengerjakan apa yang Tuhan taruh. Nah, halangan yang kedua apa? Yang kedua halangannya karena tidak mengerti harga sebuah visi. Harga apa sih yang harus dibayar untuk visi?
Yang pertama, harga yang harus dibayar untuk sebuah visi adalah kita harus rajin. Iya. Amin. Betul dong? Betul. Nggak mungkin visi itu Ya. bisa tergenapi hanya karena dengan kita berdoa doang. No. Tuhan, saya mau No. kudus. Tuhan, saya mau dewasa. No. Tanpa melakukan apa-apa, tanpa membayar harga, No. tanpa kita rajin, Ya. tanpa kita ulet, tanpa kita punya kemauan yang keras untuk Ya. berubah menjadi kudus dan dewasa. Nggak mungkin No. hanya cuma dengan Ya. berdoa saja. Nggak mungkin juga cuma karena kita minta supaya pemimpin kita menumpangkan tangan lalu hidup kita menjadi kudus dan dewasa. Ada harga yang Amin. harus kita bayar. Amin. Jadi seberapa kuat Bapak Ibu Saudara mengerjakan visi itu, maka visi itu akan Amin. tergenapi dengan Amin. sesegera Amin. mungkin di Amin. dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Yang kedua, ya, harga yang harus dibayar itu mengerti sukses itu Ya. tidak seketika tetapi step by step. Ya. Ya. Amin. Ya. Amin. 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 Visi yang Tuhan taruh itu adalah visi yang besar. Amin. Nggak mungkin dikerjakan dengan mudah. Ya. Harus step by step. Amin. Dan nggak mungkin juga dengan seketika. Ada waktu yang Ya. harus kita lalui seperti Amin. tadi. Ya. Amin. Berapa lama orang masuk di dalam padangmu? Ya. Jadi benar-benar harus dilakukan itu benar-benar dengan Ya. setahap demi Amin. setahap. Amin. Nggak mungkin bisa kita langsung, No. langsung No. pengen No. selesai aja gitu. Nah. Dan Jikla juga mengatakan di sini, kamu tidak Ya. dapat sukses dengan naik lift, tapi kamu harus naik tangga untuk sukses. Sukses. Step by step harus Ya. kita Amin. kerjakan. Amin. Ya. Amin. Harga yang harus dibayar untuk visi. Ya. Yang ketiga adalah visi kita selalu lebih besar dari kegagalan dan kesalahan yang kita buat. Pada saat mengerjakan visi pasti ada kesalahan, Ya. pasti ada kegagalan. Bakalan. Karena visi ini benar-benar jauh melampaui kemampuan kita. Ya. Pasti ada sesuatu yang mungkin kita salah langkah dan kita harus balik lagi, mundur satu step, lalu maju lagi Ya. 2 step. Ini benar-benar. Tapi kita percaya bahwa visi yang Tuhan taruh itu pasti lebih besar dari kegagalan dan kesalahan yang kita buat. Yang ketiga, ya, halangan yang ketiga sehingga orang tidak bisa menggenapi visi karena tidak mengerti prinsip penggenapan visi. Jadi kita harus mengerti dulu Amin. Amin. prinsipnya visi ini apa. Makanya visi ini harus clear, visi ini harus jelas supaya bisa ditangkap dan kita bisa memiliki prinsip bagaimana caranya Amin. menggenapi visi ini dengan strategi Ya. yang Tuhan taruhkan pada setiap kita. Kita. Ya. Kali lagi kalau kita tidak mengerti visi ini, gak mungkin Ya. kita bisa mengerjakan atau melakukan visi yang Tuhan taruh. Visi yang dari Tuhan itu sekali lagi sangat-sangat besar, di luar nalar kita, di luar kemampuan Amin. kita. Amin. Saya harap semua diberkati dengan pengajaran dari Gembala kita. Ya, saya sudah selesai menyampaikan apa yang Gembala kita pesankan kepada setiap kita. Saya undang WL dan semua singer. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku
Kudus. Kami mau semakin hari semakin dewasa, dan kami mau mengalami terobosan dari satu anugerah ke anugerah yang lain, sehingga kehidupan kami dapat mengubah komunitas, mempengaruhi kota, dan memberi dampak positif untuk bangsa yang Bapa. Tuhan, genapi setiap misimu pada setiap anak-anakmu di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk pengajaran firman-Mu setiap hari. Terus berbicara kepada kami, terus berkarya atas hidup kami. Jangan hanya sampai saat ini saja Tuhan, tetapi kami mau seterusnya. Tuhan yang terus memimpin setiap kami, Tuhan yang terus memegang kami dengan tangan kami dan membawa kami kepada satu kemenangan. Kalau sudah selesai menyampaikan, terus urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Abah. Terpujilah nama Bapa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin.